Yang pertama pada Juknis Sistem Portfolio Masyarakat Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, yaitu ada outline-nya sebagai berikut. Yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua model sistem manajemen portofolio masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Yang ketiga, mekanisme pengelolaan sistem manajemen portofolio masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Yang keempat, peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan sistem manajemen portofolio masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Lanjut. Adapun yang melatar belakangi terkait dengan Juknis Manajemen Sistem Portfolio Masyarakat Desa ini adalah yang pertama yaitu selama ini dokumen yang menunjukkan bahwa masyarakat telah mengikuti kegiatan pengembangan kapasitas belum terkelola dengan baik serta masih disimpan secara manual atau hard copy. Nah, ini merupakan salah satu kendala yang menghambat optimalisasi pemampatan kompetensi dan pengalaman masyarakat desa itu sendiri. Yang kedua yaitu manajemen portfolio didefinisikan sebagai pengelolaan aset data yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu sistem yang dimaksud untuk menyediakan potensi sumber daya manusia di desa. Yang ketiga yaitu kegiatan yang penting dalam manajemen portofolio masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi ini adalah proses implementasi aplikasi sistem manajemen portofolio masyarakat desa. Lanjut. Adapun tujuan sasaran dan ruang lingkup tujuannya adalah menyediakan acuan pengelolaan sistem manajemen portofolio masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dalam rangka mewujudkan keterpaduan sistem data dan informasi portofolio masyarakat desa yang berguna sebagai rujukan dalam peningkatan kapasitas masyarakat desa, sehingga portofolio ini bisa digunakan ketika ada kebijakan pelatihan mandiri maksudnya, pembelajaran mandiri, baik itu nanti di RPL maupun yang bersumber dana dari pemerintah daerah maupun desa itu sendiri. Adapun sasarannya itu semua pihak yang membutuhkan manajemen portofolio desa baik di tingkat pusat maupun di daerah. Sedangkan ruang lingkup yang pertama adalah model sistem manajemen portfolio masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Yang kedua, mekanisme pengelolaan sistem manajemen portofolio masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Yang ketiga yaitu peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan sistem manajemen portofolio masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Lanjut. Inilah adalah gambaran umum manajemen portfolio masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang terdiri dari form identitas diri, yaitu inputan antara lain nama lengkap, nomor induk nomor induk pendudukan, tempat lahir, dan tanggal lahir. Yang kedua, form riwayat pendidikan, inputan jenjang nama sekolah dan jurusan. Lalu ada form inputan riwayat sertifikasi, nomor sertifikat, nama sertifikat. Kemudian form input data riwayat pekerjaan, nama pekerjaan, tahun, dan tempat. Kemudian ada form input data riwayat pekerjaan, yaitu inputan jenis pelatihan, nama pelatihan, diklat, bimtek, seminar, lokakarya, diseminasi. Dan yang terakhir yaitu inputan data riwayat organisasi. Selanjutnya. Berikut adalah tata cara bagaimana ketika melakukan registrasi pada sistem portofolio masyarakat desa. Yang pertama yaitu melakukan registrasi, yang kedua setelah melakukan registrasi, melakukan login pada sistem itu, yaitu berupa username dan password sesuai registrasi, lalu melakukan input data, semua inputan data harus dipenuhi sehingga bisa nanti terakhir ke menu ringkasan data. User dapat melakukan pengecekan ulang data apabila ada hal-hal yang kurang atau ada tambahan input data. Apabila jika sudah data dianggap benar, maka dapat dicetak sebagai soft file ataupun hard file di print. Lanjut.
Mekanisme pengelolaan sistem manajemen portofolio masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Yang pertama, koordinasi sosialisasi. Diperlukan adanya koordinasi dan sosialisasi dalam penerapan sistem di lingkup desa, agar penerapan aplikasi ini dapat dilaksanakan secara bersama-sama, secara optimal, efektif, dan efisien. Oleh karena itu diperlukan peran pemangku kepentingan yang ada di desa untuk dapat bersinergi dan mengkoordinasikan sistem manajemen portofolio masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Lalu pelaksanaan. Tahap pelaksanaan merupakan tahap di mana sistem manajemen portofolio masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dapat diimplementasikan sehingga pemerintah desa dapat bekerja sama dan bersinergi dengan balai atau PT Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk dapat mengakses sistem manajemen portofolio desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Lalu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan evaluasi secara bersama antara pihak desa, Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, kemudian juga melaksanakan evaluasi penggunaan sistem untuk mengetahui kendala yang terjadi di lapangan, seperti uji petik di beberapa lokasi di daerah, ataupun di balai-balai Kementerian Desa. Evaluasi dilaksanakan meliputi tujuan, fungsi, aspek, bentuk, dan prosedur pelaksanaan. Sehingga apabila ditemukan ada kendala terkait dengan sistem itu, nanti bisa di Kementerian Desa dapat melakukan revisi terkait sistem itu sendiri. Lanjut. Peran pemangku kepentingan sistem manajemen portfolio masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Yang pertama, warga masyarakat desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yaitu berpartisipasi menggunakan aplikasi untuk mengunggah dokumen portofolio seperti sertifikat jasa, sertifikat organisasi, sertifikasi pelatihan, berupa hasil kepesertaan kegiatan penguatan kapasitas. Lalu pemerintah desa dan perangkat desa bekerja sama dan bersinergi dengan balai, UPT Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk mengakses sistem manajemen portofolio masyarakat desa. Lalu UPT Balai melakukan sosialisasi kebijakan sistem manajemen portofolio masyarakat desa. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berperan dan dalam penyediaan sistem manajemen portofolio masyarakat desa melalui Pusat Pelatihan Sumber Daya Manusia Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita lanjutkan dengan tata cara penerapan aplikasi oleh rekan saya, Saudara Gamal Japrullah. Waktu sudah tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Badan BPSDM, Bu Prof. Pak Fujartanto selaku Kepala Pusat BPSDM, Bapak Ibu pimpinan, dan rekan-rekan semua yang hadir baik secara daring ataupun luring. Perkenalkan, nama saya Gama sebagai koordinator pembuatan aplikasi e-portfolio. Untuk itu kita langsung praktik saja sebentar. Baik, Bapak Ibu sekalian, e-portfolio ini sebenarnya berguna sebagai istilahnya loker elektronik yang menyimpan data-data dari Bapak Ibu semua. Nah, sebelum kita masuk, Bapak Ibu sebelumnya harus register terlebih dahulu dengan mengisikan nama, alamat email, dan juga password yang nanti untuk login. Kita coba langsung login. Mohon izin Bapak Ibu, untuk
webnya yaitu portfolio.puskomedia.id. Nanti akan kita share di kolom chat ya Bapak Ibu. Jadi ini tampilan muka kita buat sesimpel mungkin untuk memudahkan Bapak Ibu dalam pengisian data-data dan juga upload dokumen. Pertama-tama tampilan dashboard seperti ini. Lalu Bapak Ibu lanjut mengisi identitas pribadi, yaitu NIK, nama lengkap sesuai KTP, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, alamat yaitu provinsi, kabupaten, kecamatan, desa, dan ini berupa pilihan semua Bapak Ibu. Ini udah terintegrasi dengan di daerah Bu, dengan Dagri. Lalu status pernikahan, lalu nomor HP, alamat email, dan sosial media yang Bapak Ibu miliki. Jika Bapak Ibu memiliki sosial media berupa Instagram, Facebook, Twitter, dan juga web personal lainnya dapat Bapak Ibu simpan di sini. Jika selesai mengisi, klik simpan. Kemudian Bapak Ibu lanjut pengisian riwayat pendidikan. Itu jenjang SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Nah, dan juga nanti Bapak Ibu bisa mengupload ijazah yang Bapak Ibu miliki, file formatnya PDF dengan maksimal 1 mega. Ini contohnya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu memiliki file yang berupa gambar atau JPEG, Bapak Ibu bisa convert terlebih dahulu ke PDF gitu. Nah, jika misalkan Bapak Ibu ada kesalahan pengisian, Bapak Ibu dapat melakukan pengubahan dengan mengklik tombol ini, aksi dan gambar pensil, ubah seperti ini, lalu Bapak Ibu bisa merubah file tersebut ke isi tersebut. Selanjutnya, Bapak Ibu dapat mengisi riwayat sertifikasi, yaitu sertifikasi yang dimiliki oleh Bapak Ibu semua, yaitu nomor sertifikat, nama sertifikat, tahun lulus, institusi atau lembaga, tempat, dan juga upload sertifikat fisik yang Bapak Ibu miliki berupa PDF dengan ukuran maksimal 1 mega. Lalu riwayat pekerjaan, ini hampir sama pengisiannya Bapak Ibu. Nama pekerjaannya apa? Ini ada pilihannya di sini. Tahun bekerjanya kapan, tempatnya di mana, dan ini upload pengalaman kerja biasanya berupa packlearing ya dari perusahaan-perusahaan. Dari tempat kerja Bapak Ibu, Mama. Lalu setelah itu Bapak Ibu bisa mengisi riwayat pelatihan. Ini ada klik tambah. Jenis pelatihan apa? Misalkan dalam negeri, nomor sertifikatnya berapa, saya coba isi. 234. Nah, nama pelatihannya misalnya Microsoft Word. Lalu institusi lembaga mungkin bisa diisi LPK atau balai, bisa diisi tempatnya di mana. Lalu nanti di-upload sertifikat pelatihannya. Itu nanti baru klik simpan. Nah, jika ada dua atau lebih, Bapak Ibu bisa klik tambah lagi, tambah dan mengisi seperti semula. Setelah itu masuk ke riwayat organisasi. Di sini Bapak Ibu bisa mengisi nama organisasinya apa, jabatan Bapak Ibu dalam struktur organisasi tersebut sebagai apa, mulai masuk ke organisasi tersebut dari mulai tahun berapa, dan jika masih berlanjut berarti diisi tahun sekarang. Jika sudah berakhir kepengurusan Bapak Ibu bisa diisi tahun berapa Bapak selesai di organisasi tersebut. Dan juga ini jika Bapak Ibu masuk dalam SK kepengurusan bisa diupload di sini. Lalu klik simpan.
Setelah itu ada juga riwayat penghargaan. Berupa penghargaan yang Bapak Ibu miliki bisa diupload di sini, nama penghargaannya apa, lembaga penerbitnya siapa, tahun Bapak Ibu mendapatkan penghargaan tersebut tahun berapa, dan tingkatnya, apa di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, atau nasional. Kemudian klik simpan. Izin ya Bapak Ibu, saya ingatkan kembali, jika ada perubahan, bisa klik aksi di sini yang gambar pensil, sama semua menu itu sama perubahannya di sini. Nah, setelah semua sudah selesai Bapak input, maka ini bentuk ringkasan datanya seperti ini. Ada NIK, nama lengkap, agama, status, sebagainya, riwayat pendidikan, pelatihan dalam negeri, pelatihan luar negeri, riwayat sertifikasi, dan riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, dan sampai riwayat penghargaan. Nah, jika Bapak Ibu menginginkan dalam bentuk CV, Bapak Ibu bisa klik ini, cetak CV untuk mungkin keperluan yang lain gitu. Bisa cetak CV sini, dan ya tampilannya nanti seperti ini Bapak Ibu. Cukup lengkap di sini, telepon, email, Instagram, media sosial, nama, tempat, dan data-data yang tadi Bapak Ibu sebelumnya isi.